Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mufid, NRP 023119500006. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau latihan untuk mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Kontrol untuk Pengereman Regeneratif ABS pada mobil listrik satu roda dengan pembimbing Ibu Dr. Catherine Indiawati, STMT. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor Indonesia mencapai 138.855.656 unit per tahun 2018. Dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor itu perlu adanya peningkatan dari sistem keamanan, di mana faktor keamanan ini didukung dengan sistem pengereman yang saat ini berkembang menjadi ABS. ABS sendiri merupakan suatu sistem yang mencegah suatu roda untuk mengunci ketika terjadinya rem secara mendadak. Dengan begitu, pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya karena roda yang tidak terkunci selama ABS sistem bekerja. Jadi dalam hal ini perbedaan ABS dan tidak menggunakan ABS adalah ketika terjadi pengereman mendadak, maka saat menggunakan ABS maka pengemudi jauh lebih dapat untuk mengendalikan kendaraannya daripada yang tidak menggunakan ABS dan roda terkunci. Akhirnya pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan membuat menabrak suatu halangan dan terjadinya kecelakaan. Kemudian latar belakangnya RABS sendiri adalah untuk mencari jarak pengereman paling pendek, kemudian roda tidak terkunci, efisiensi daya kembali, dan keterkendalian. Maka untuk itu butuh yang namanya dengan sistem pengendalian. Rumusan masalah dalam tesis saya sendiri adalah berapakah nilai parameter kontrol yang digunakan dalam sistem kontrol regeneratif anti-lock braking system. Kemudian bagaimanakah pengaruh sistem proteksi baterai dalam menstabilkan tegangan pengisian pada sistem pengereman regeneratif terhadap keamanan pengisian baterai selama momen pengereman. Tujuannya adalah didapatkan nilai parameter kontrol yang digunakan dalam sistem kontrol regeneratif anti-lock braking system. Sistem proteksi baterai yang telah dirancang mampu menstabilkan tegangan pengisian yang kurang stabil saat terjadinya pengereman regeneratif, sehingga aman untuk digunakan dalam sistem pengisian baterai. Kemudian adapun hipotesa dalam penelitian saya adalah yang pertama adalah besarnya torsi pengereman akan mempengaruhi kestabilan pengereman. Semakin besar torsi pengereman tanpa diberikan kontrol slip ratio yang baik akan membuat kendaraan menjadi tidak stabil dan roda kehilangan traksi terhadap jalannya. Adapun konsep kontrol ABS adalah menjaga slip roda atau lambda berada pada nilai yang aman, sehingga mendapatkan kondisi pengereman atau akselerasi traksi optimum. Sedangkan adapun sistem pengereman regeneratif dapat mendaur ulang energi yang hilang selama momen pengereman untuk mengisi baterai kembali. Kombinasi pengereman ABS dan regeneratif akan menaikkan efisiensi energi dari kendaraan listrik tanpa menghilangkan faktor kestabilan dan keamanan pengemudi. Sistem proteksi baterai digunakan untuk tetap mensuplai tegangan secara stabil ke baterai agar tidak merusak baterai karena ketidakstabilan tegangan selama momen pengereman. Kemudian skema sistem yang ada pada penelitian saya adalah sebagai berikut. Ya, terdapat dua buah roda, di mana roda kecil ini mempresentasikan kecepatan kendaraan nantinya. Kemudian roda besar ini itu akan mempresentasikan kecepatan roda.
Bila mana terjadi pengereman, maka roda akan direm menggunakan rem hidrolis atau menggunakan skema pengereman hidrolik, yaitu menggunakan cairan rem yang disalurkan oleh valve in, valve out, dan pompa. Jadi dalam pengereman ini sistem yang bekerja adalah sistem hidrolis atau sistem ABS. Lalu mengapa harus ada dua roda? Karena roda yang ada di bawah ini adalah roda yang mempresentasikan kecepatan kendaraan. Karena saat suatu kendaraan direm, maka masih ada kecepatan atau gaya dan torsi yang terdapat pada bodi mobil. Dan apabila suatu kendaraan tidak dilengkapi ABS, maka ketika terjadi pengereman, maka roda akan terkunci. Namun bodi mobil masih memiliki gaya atau torsi akibat terjadi pengereman, dan hal ini sangat berbahaya karena tidak ada keterkendalian pengemudi terhadap mobilnya. Untuk itu perlu adanya ABS. Sedangkan regeneratif adalah memanfaatkan momen pengereman tadi untuk mengembalikan nilai daya dari yang diberikan baterai ke motor penggerak untuk dikembalikan lagi ke baterai. Jadi selama momen pengereman ini, maka motor penggerak berubah fungsinya menjadi generator dan melakukan pengisian kembali ke baterai. Jadi ada dua controller, di mana controller yang pertama adalah controller untuk menjaga kestabilan selama momen pengereman menggunakan rem hidrolis, dan yang kedua adalah untuk mengembalikan nilai atau mengisi kembali baterai selama momen pengereman. Jadi di sini ada kontrol regeneratif dan di sini ada juga kontrol ABS. Adapun metodologi penelitian yang akan saya kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya memulainya dengan perumusan masalah, kemudian tinjauan pustaka. Jadi perumusan masalah ini merumuskan apa yang saya teliti dan apa yang hendak saya kerjakan dalam tesis. Kemudian tinjauan pustaka yaitu mengumpulkan pustaka-pustaka yang berkaitan dengan tesis saya. Kemudian dilanjutkan dengan uji karakterisasi sensor untuk mendapatkan karakteristik statik dan dinamik. Dilanjutkan kemudian kalibrasi sensor, kemudian perancangan sistem kontrol slip ratio. Apabila didapatkan respon baik sesuai kriteria, maka dilanjutkan perancangan sistem kontrol regeneratif. Apabila didapatkan kenaikan SOC, maka dilanjutkan dengan perancangan sistem proteksi baterai. Apabila tegangan pengisian stabil, maka dilakukan analisis data dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan kesimpulan dan juga penyusunan laporan. Perancangan kontrol slip ratio, saya menggunakan kontrol sliding mode proportional control dengan aktuator hidrolik modulator, di mana set point-nya adalah slip ratio referensi. Sedangkan slip ratio terukur didapatkan dari kecepatan roda dan juga kecepatan kendaraan seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi nanti aktuatornya akan mengerem dan tidak mengerem secara bergantian agar roda itu tidak terkunci sehingga pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya. Kemudian untuk perancangan kontrol regeneratif saya menggunakan PID. Jadi nanti ini saya dapat dari jurnal, mungkin masih saya pelajari juga. Jadi nanti saat pengereman terjadi, maka regenerative braking force akan memerintahkan PID untuk melakukan duty cycle atau menaikkan atau menurunkan duty cycle yang ada dalam MOSFET di dalam driver motor BLDC, sehingga nantinya motor berubah menjadi generator. Dalam mode ini generator dapat mengisi baterai.
Di dalam mode ini MOSFET yang tadinya mengubah nilai dari duty cycle dari PID ini akan merubah motor ini menjadi generator untuk dapat mengisi baterai. Dalam hal ini, ketika motor menjadi generator, maka akan masuk terlebih dahulu ke dalam buck boost converter sehingga tegangannya distabilkan dan juga sesuai dengan tegangan pengisian baterai melalui pengukuran sensor tegangan dan juga sensor arus. Apabila kestabilan tegangan dapat ditemukan, maka baterai akan terisi selama proses momen pengereman terjadi. Kemudian ini adalah contoh data dari beberapa jurnal yang saya kumpulkan. Yang pertama yaitu perbedaan kecepatan kendaraan dan kecepatan roda menggunakan dan tidak menggunakan ABS, kemudian kontrol slip ratio, kemudian jarak pengereman, dan kemudian nilai SOC baterai antara regenerative braking dan juga menggunakan pengereman mekanikal atau menggunakan hidrolik saja. Dan jadwal dan luaran, yang pertama adalah tinjauan pustaka mendapatkan pemahaman tentang kerja ABS, regenerative braking, dan sistem proteksi baterai. Yang kedua, karakteristik sensor, karakterisasi sensor mendapatkan karakteristik statik dan dinamik sensor. Yang ketiga, kalibrasi sensor mendapatkan ketidakpastian hasil ukur sensor. Perancangan sistem kontrol slip ratio, perancangan sistem kontrol regeneratif, perancangan sistem proteksi, analisa data dan pembahasan, kesimpulan, penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah publikasi. Mungkin itu yang bisa saya terangkan sedikit mengenai tesis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Harun Mufid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.